Oke, hari ini siap. Biasa kalau dulu awal-awal saya di Vipassana Graha, biasanya Bante Wongsin itu ajarkan kalau posisi duduk dengar Dhamma, ya, bisa duduknya itu bersimpu. Bisa beliau ajarkan bersimpu, mau ke kanan, mau ke kiri juga bisa. Terus tangannya itu diratakan, dua-duanya disimpan di pangkuan. Itu seperti posisi menyimpan Dhamma dari apa yang disampaikan, karena jarang-jarang dapat kesempatan untuk mendengar. Yang menyampaikannya juga sungguh-sungguh menyampaikan, keluarkan dari hati. Kadang juga beda antara mana mendengarkan Dhamma dengan mendengarkan desana. Kalau umumnya biku hutan, beliau membabarkan Dhamma untuk diajarkan, itu benar-benar murni keluar dari hati. Jadi bukan bentuk Dhamma hafalan. Sehingga kondisi atau faktor-faktor itu harus benar-benar mendukung dari apa yang akan beliau sampaikan, karena akan langsung berkontak dengan batin beliau. Seperti halnya misalnya suara-suara yang mengganggu, yang berbalik ke telinga beliau, itu akan sangat berdampak. Dan di sana, kalau di Thailand, tidak jarang para guru-guru besar, kalau beliau sedang memberikan Dhamma itu ada gangguan, beliau selesai saat itu juga, langsung ewang. Seperti misalnya kalau ada suara sound system juga kurang beres, sekali bunyi, dua kali, tiga kali, selesai beliau langsung berhenti. Oke, selesai. Tambah di sana cukup sampai di sini. Jadi mengapa demikian? Itu karena memang beliau benar-benar sulit untuk berkonsentrasi kalau terganggu. Jadi moodnya itu berganti, moodnya berubah. Kalau Dhamma, itu makanya benar-benar harus siap. Kini kita semua punya waktu kehidupan, masing-masing orang juga punya waktunya masing-masing. Sang Buddha, Guru Agung kita, juga punya masa kehidupan 80 tahun. Kalau kita berkaca atau mengukur dari kehidupan beliau di zaman itu, ya hanya mencapai usia 80 tahun. Kini hidup kita sudah sampai ke titik usia berapa? Dan untuk sampai ke usia, ya kira-kira di angka 50 atau sampai 80 atau 100 tahun, itu kira-kira masih berapa tahun lagi. Kini untuk sampai ke sana, yang mana terkadang juga belumlah pasti. Lalu dari sepanjang hidup yang telah dilewati, kiranya mungkin dapat ditanyakan pada diri sendiri. Hari terus berganti hari, malam juga terus berganti malam. Saat ini apa yang sedang saya lakukan? Sering-sering tanyakan ini agar tidak sampai lupa diri. Makanya diri sendiri itu adalah yang paling penting untuk diperhatikan. Seperti apa orang lain, seperti apa kondisi di luar, lingkungan dan lain sebagainya, tidaklah seberharga seseorang yang mampu untuk mengenali dan memahami siapa dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari Guru Agung kita, beliau mencapai tingkat pengetahuan tertinggi. Di mana beliau menemukannya? Beliau menemukan semua itu di dalam batin beliau. Makanya beliau sampai benar-benar percaya diri bahwa itu pengetahuan yang benar-benar mutlak. Barulah beliau berani untuk menyampaikannya, mendeklarasikannya kepada seluruh alam semesta,
bahwa beliau telah mencapai anuttara samma sambodhinyana. Guru agung kita juga demikian. Beliau lihat untuk diri beliau sendiri terlebih dahulu, baru kemudian beliau berikan kepada orang lain untuk mengikuti sebagaimana yang telah beliau capai. Mulai dari pengetahuan yang mendasar hingga pengetahuan yang tertinggi. Jadi kita belajar Dhamma, itu belajar juga demikian sedikit demi sedikit, mulai dari sila, pelaksanaan moralitas yang mendasar itu seperti apa, mulai dari Pancasila, menahan diri dari pembunuhan, pencurian barang yang tidak diberikan, perbuatan zina atau asusila, ucapan yang tidak benar, hingga minum-minuman keras atau beralkohol yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini merupakan 5 aturan dasar sebagai sila. Maka sila itu dikatakan sebagai menjaga tubuh jasmani dan ucapan dengan benar. Itulah yang dinamakan dengan sila. Sila ini merupakan apa yang akan menjadi faktor pendukung dari kedamaian dalam hidup bersama di masyarakat, yang merupakan akar untuk mendukung terlaksananya sila, yaitu adalah 2 dhamma pelindung dunia, atau yang biasa dalam bahasa Pali itu disebut hiri otapa. Hiri itu adalah rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ketika seseorang memiliki 2 dhamma ini secara otomatis, maka silanya pun dapat untuk terjaga dengan sempurna. Makanya kini ketika kita ingin menjaga sila, yang perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu itu adalah apakah sudah memiliki hiri dan otapa, apakah sudah memiliki rasa malu, apakah sudah memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Lalu setelah membersihkan ucapan dan perbuatan, juga kemudian akan mendukung untuk membawa ketenangan batin. Dan kini ketenangan batin juga perlu untuk diusahakan, karena tidak mungkin ketenangan batin itu muncul begitu saja. Seperti halnya seekor kera yang mana dari hutan belum pernah terlatih, belum pernah dididik, diajarkan apapun sebelumnya, tentunya pasti akan begitu liar. Sama halnya dengan pikiran kita, yang mana mungkin sebelumnya belum pernah untuk coba dikendalikan, coba untuk diarahkan, pastinya akan sangat liar sekali. Maka di sini pentingnya untuk memiliki sati atau kesadaran atau perhatian, sehingga dapat untuk mengontrol pikiran itu agar tidak sampai lari ke sana sini. Kalau sudah bisa untuk mendidik pikiran dengan sati, terus menerus memperhatikannya, lama kelamaan juga akan jinak dengan sendirinya. Sama seperti halnya seekor kera yang sebelumnya dari hutan lalu dibawa oleh seseorang untuk dididik, dilatih agar dapat memberikan pertunjukan di sirkus dan lain sebagainya, juga akan tiba saatnya untuk benar-benar bisa mengerti dan jinak. Pikiran juga demikian. Dan ketika pikiran kita itu sudah mampu untuk dikontrol, dikuasai oleh sati, maka alangkah berikutnya lagi itu adalah untuk mencari kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan itu dapat diperoleh dari mendengarkan dhamma, dari mendengarkan ajaran tentang antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, juga dapat juga untuk mencari tahunya sendiri, menyelidikinya, untuk mempertimbangkan kalau melakukan ini maka akibatnya bagaimana, kalau melakukan itu maka akibatnya bagaimana, antara sebab dan akibat. Hukum karma itu
jika direnungkan juga dapat mengarahkan pada kebijaksanaan sehingga dapat memiliki pengendalian secara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi dalam Buddha Sasana kita, tujuan daripada belajar dan praktek Dhamma itu adalah tujuannya untuk memperoleh tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi dari segala macam yang disampaikan ini. Tentunya kalau bisa menjalankannya itu dengan mulus, pasti juga akan memperoleh kebahagiaan. Tapi umumnya juga tidaklah demikian, karena kehidupan pasti ada naik turunnya, ada maju mundurnya, ada saat dimana berhenti, ada saat dimana juga harus bertemu dengan dinding yang begitu kokoh. Nah, ada juga saatnya untuk dapat melewati itu semua. Jadi dalam hal ini kesemangatan kita pun harus tetap dijaga. Makanya Sang Buddha katakan wiriyena dukkhamaceti. Nah, penderitaan itu dapat diakhiri dengan kesemangatan. Nah, di sini ada satu cerita di mana ketika Bodhisatta masih menyempurnakan paramita, beliau lahir sebagai salah seorang di satu pulau namanya Mahajanaka, lahir dan hidup bersama dengan ibunya. Kini suatu hari Mahajanaka ini pun yang adalah Bodhisatta mulai tumbuh remaja dan sudah waktunya kiranya untuk mencari jati diri atau mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan tinggal di pulau yang sebelumnya merasa bahwa kurang cukup untuk penghasilan, kini mencoba untuk menyeberang pulau, bahwa kiranya dengan berdagang keluar pulau akan memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga dapat membangun kehidupan yang lebih baik dalam keluarganya. Sehingga kini mempersiapkan ikut dengan rombongan besar, satu kapal yang akan pergi berlabuh ke pulau yang lebih makmur. Kini setelah semua yang dipersiapkan, Mahajanaka pun naik ke dalam kapal bersama rombongan lepas untuk berlayar. Namun tidak sampai ke pulau yang dituju, masih di tengah-tengah perjalanan, entah mengapa kapal itu pun terjadi kebocoran sehingga kapal itu karam. Sebelum kapal itu karam sepenuhnya, di mana semua orang panik, beberapa juga melompat ke laut, beberapa juga pasrah dan lain sebagainya. Namun Mahajanaka ini terus-menerus memanjat hingga ke tiang tertinggi. Di sana Mahajanaka ini mengambil atau keju, cairan keju itu pada saat itu untuk mengisi perut. Setidaknya nanti sudah tahu kiranya beliau bahwa kalau sampai kapal ini karam harus punya tenaga untuk isi perut. Ketika sampai di atas, akhirnya kapal itu pun karam sepenuhnya. Kini tinggal Mahajanaka ini di tengah-tengah samudra, sendirian terombang-ambing. Namun dalam keadaan demikian, Mahajanaka yang mana tidak tahu di mana arah tepian, terus menerus berenang, di mana yang lainnya sudah mati semua karena karamnya kapal itu. Tetapi Mahajanaka terus menerus berusaha untuk berenang, walaupun tidak terlihat di mana arah pulau, di mana arah tepian, semuanya air semua, layaknya hamparan lautan yang begitu luas, namun membuatnya tetap masih gigih, sehingga sampai pada satu ketika di mana bulan purnama pun mulai tampak, dan Mahajanaka itu tahu kalau saat itu adalah saat bulan purnama yang merupakan hari Uposatha. Lalu Mahajanaka ini mengambil air laut untuk berkumur dan bertekad untuk
menjaga atasila pada saat itu, atau uposatasila. Karena biasanya uposatasila atau 8 sila itu dilaksanakan pada saat hari uposata. Jadi 1 hari 1 malam itu menjaga atasila dengan murni. Kini setelah bertekad untuk menjaga atasila bersamaan dengan terbitnya matahari di hari berikutnya, Mahajanaka ini pun terus-menerus berenang tanpa henti sampai melihat tekadnya itu ada salah seorang makhluk penunggu lautan melihat Mahajanaka ini, lihat pantau, lalu mulai turun untuk menanyakan kepada Mahajanaka ini, karena biasanya penunggu laut ini tidak semuanya juga jahat. Jadi penunggu laut ini adalah sosok dewi yang mana biasanya juga melindungi orang-orang yang memang bersila bersih yang jatuh ke laut. Jadi tugasnya dia patroli. Ketika lihat Mahajanaka di sana, lihat bersusah payah, tidak tahu entah akan berenang kemana, didatangilah, lalu ditanyakan kepada Mahajanaka itu, mengapa kamu masih terus saja berenang sementara tepian juga tidak kunjung terlihat? Bukankah hanya akan membuat sia-sia tenaga saja? Bukankah lebih baik sudah menyerah saja lalu ya mati di situ? Namun Mahajanaka mendengar ucapan tersebut sama sekali tidak menggubrisnya. Ia mengatakan bahwa sekalipun daratan tidaklah terlihat, namun selama masih memiliki tenaga untuk terus-menerus berusaha berenang, maka akan terus melakukannya hingga akhir daripada tenaga itu. Nah, dari kesemangatan ini yang tidak kenal putus asa, dibandingkan mungkin orang-orang lainnya kalau sudah dalam keadaan situ akan pasrah saja, tetapi Mahajanaka tidak demikian. Akhirnya sampai Mahajanaka itu jatuh pingsan, lalu makhluk penjaga laut itu langsung mengangkatnya dan membawanya ke pulau seberang. Nah, hingga akhirnya Mahajanaka pun sampai terdampar di tepian, diletakkan di pantai, lalu kemudian tersadarkan juga sudah berada di satu pulau, yang mana pulau tujuannya itu untuk berdagang. Lalu diceritakanlah apa yang terjadi kepada para penduduk di sana, hingga akhirnya Mahajanaka pun hidup di sana dan menikah di sana dengan salah seorang hartawan di sana, putri dari hartawan di sana, hingga kemudian dapat sukses dan berhasil lalu membawa ibunya. Nah, ini adalah salah satu cerita di mana bodhisatta kita saja pada saat berada di tengah lautan yang mana tidak tahu entah harus ke arah mana berenangnya mencari tepian, beliau pun tidak pernah kenal menyerah. Makanya kita pun hendaknya menjadikan contoh ini untuk diri kita. Walaupun mungkin kita sulit di dalam melatih sila, melatih samadhi, melatih panya, tetapi harus terus-menerus, tidak pernah putus asa. Makanya kesemangatan itu hendaknya, kalau di Thailand itu diberikan umpama layaknya seorang bayi yang baru belajar untuk berjalan atau berdiri. Tidak peduli harus jatuh berapa kali, tapi anak itu akan tertawa lalu bangun lagi, tertawa lalu bangun lagi, hingga sampai dapat berdiri dan berjalan dengan baik. Nah, seperti itulah hendaknya kita semua di dalam mengembangkan semangat untuk dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, selanjutnya tenangkan batin, kini duduk bersila. Duduk bersila dengan posisi meditasi, dengan kaki kanannya ditumpukan di atas kaki kiri, seperti posisi rupang Buddha di depan kita. Untuk jaga ketenangan, sempurnakan kebajikan, manfaatkan kesempatan. Ini sudah tanggal 16
besok juga tidak ada chanting. Nah, ada kebaktian 18, 19, nah 20, 3 hari lagi. Jadi harus bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk bantai-bantai yang di depan, bukan untuk romo juga, bukan untuk pengurus-pengurus juga, tapi untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri, nah, bisa jaga ketenangan, pulang ke rumah, nah, juga diri sendiri yang dapatkan kebahagiaannya. Orang punya ketenangan, orang punya meta, nah, tinggal dimanapun juga tentram, tidur pun nyenyak, tidak akan mimpi buruk. Lalu kemudian dapat untuk menjalankan aktivitas dengan penuh kesadaran. Kini tegakkan badannya, pejamkan matanya. Ketika tidak ada sesuatu yang mungkin dapat dirasakan, hanya tinggal nafas masuk dan keluar saja yang mungkin terasa begitu jelas. Jadi bagian inilah yang diperhatikan. Kalau ada suara-suara dari luar, juga tidak perlu diperhatikan. Suara yang terdengar ini juga hanya cukup untuk dipahami. Dengar lewat paham, dengar lewat paham. Tidak perlu berusaha untuk mengingat-ingat. Suara apapun yang terdengar juga hanya sekadar suara, tidak bahaya, tidak membuat diri ini celaka. Jadi suara apapun itu sesungguhnya tidaklah mengganggu diri kita. Sebenarnya diri kita lah yang mengganggu suara itu, sehingga menyebabkan diri kita sendiri terganggu dan terusik. Kalau diri kita bisa menerima adanya suara, maka juga tidak akan keberatan. Tapi ketika mendengar suara tidak terima, nah itulah jadi macam-macam. Sama seperti misalnya orang mengatakan sesuatu atau mencela. Kalau orang yang dicela, yang mendengarnya itu tidak mengerti, juga tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika mengerti, lalu mengambil hati ungkapan tersebut, nah itulah jadi emosi. Tapi kalau bisa untuk meletakkan itu semua, memahami jika apa yang dikatakan itu tidaklah ada pada diri sendiri, tidak sepenuhnya benar, maka juga tidak perlu untuk menggubrisnya. Nah inilah para bijaksanawan akan mengambil jalan demikian. Selanjutnya tetap jaga ketenangan, fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Lepaskan atau tinggalkan terlebih dahulu beban-beban pikiran yang merundung selama seharian ini. Letakkan dulu tugas-tugas yang mungkin akan datang di hari esok. Biarkan saat ini pikiran menjadi tenang dan terlepas dari segala beban. Sama seperti air yang ada di gelas, kalau dipegang lama-lama juga akan membuat tangan yang memegangnya menjadi tidak kuat. Walaupun air di gelas beratnya tidak seberapa, namun mengapa membuat tangan yang memegangnya
yang mengangkatnya itu tidak mampu untuk mempertahankan air tersebut. Jadi persoalannya bukan karena masanya, bukan karena berat air itu, bukan karena berat gelas itu, tetapi karena durasi yang terlampau lama. Sama seperti pikiran kita, kalau pegang beban pikiran itu dalam waktu yang begitu panjang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, masih belum mampu untuk melepaskan beban pikiran itu, dapat dibayangkan pikiran pun akan kehilangan kekuatan, akan kehabisan daya. Dan makanya ini merupakan salah satu kesempatan untuk belajar melepaskan itu semua, bukan untuk melarikan diri dari masalah, namun hanya sekedar teknik untuk belajar meletakkan apa yang tidak perlu, lalu nanti ada waktunya bisa angkat kembali. Ya, selanjutnya tetap jaga ketenangan sampai nanti diberikan aba-aba atau instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.